Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hadirin yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas masalah tawassul. Tawassul yang artinya perantara atau media melantarkan beberapa hal, yang mana hal itu untuk memudahkan kita berdoa supaya doa itu cepat dikabulkan. Dan doa itu intinya adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Jadi di samping sholat yang menjadi sarana komunikasi kita kepada Allah, doa itu adalah juga salah satu sarana komunikasi kita kepada Allah. Jadi ketika kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan hal yang sangat perlu bagi kita, maka secara otomatis kita harus berdoa kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, maka itu namanya orang sombong. Karena apa? Mereka sudah tidak butuh lagi kepada Allah. Bahkan doa itu adalah salah satu ruhnya ibadah. Ad-doa ruhul ibadah. Kita lihat ibadah-ibadah yang mahdhah yang biasa kita lakukan, di situ intinya adalah doa. Contoh adalah sholat. Sholat itu bacaannya mulai takbiratul ihram sampai salam itu full doa dan puji-pujian pada Allah. Ketika kita ibadah lainnya, di situ juga adalah mengandung doa yang mana minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin minta kebahagiaan di dunia, atau mungkin minta kebahagiaan di akhirat nanti, atau minta kebahagiaan dua-duanya di dunia maupun di akhirat. Dan doa itu adalah salah satu hal yang menyebabkan kita menjadi bahagia. Karena di samping kita ikhtiar, berusaha sekuat tenaga dalam mencari segala sesuatu, dalam beraktivitas segala sesuatu, kita juga harus iringi dengan doa. Karena apa? Ketika kita beraktivitas itu, maka yang menentukan berhasilnya aktivitas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini jangan sampai ditinggalkan. Ketika kita berikhtiar mencari rezeki, mencari jodoh, mencari ilmu, maka doa ini jangan sampai ditinggalkan. Dan doa itu adalah salah satu hal yang sangat kita butuhkan. Maka kita harus berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita tidak berdoa kepada Allah, tetapi berdoa atau meminta selain Allah, maka itu namanya syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam surat Al-Fatihah ayat 4 yang biasa kita bunyikan, biasa kita baca ketika kita sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Di situ ada kata-kata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan atau minta perlindungan. Jadi ketika itu kita baca, secara otomatis kita minta perlindungan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, dan itu adalah doa langsung dari kita. Di ayat lain Allah juga menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, jika hambaku memohon kepadaku, fa inni qarib, kata Allah, aku dekat pada hamba itu, ujibu da'watad da', dan aku akan mengabulkan segala permohonan hambaku itu. Maka intinya ketika kita berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syarat dan ketentuannya itu sudah kita penuhi. Dan yang penting kita tidak makan atau memakai pakaian yang dari barang-barang atau dari hasil yang haram. Ada kalanya doa itu dikabulkan langsung Allah Subhanahu wa taala hari ini juga. Ada kalanya ditunda nanti atau nanti ketika di akhirat.
dan ada kalanya permintaan kita itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tahu ketika kita dikasih ini mungkin tidak baik bagi kita, tapi baiknya kita dikasih ini. Contoh, ketika kita mungkin minta mobil, tetapi kita kok dikasih sepeda motor, maka itu yang terbaik bagi kita adalah kita memakai sepeda motor terlebih dahulu. Siapa tahu ketika kita naik mobil, kita akan kecelakaan atau kita menjadi orangnya sombong. Maka Allah tahu dan Allah Rahman Rahimnya pada kita, sayangnya kepada kita. Maka doa yang terpenting adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui diri kita. Tetapi kadang-kadang orang ketika berdoa mungkin tidak pede, merasa dirinya banyak dosa, atau merasa ketika nanti berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, maka mereka minta wasilah atau minta perantara pada orang lain. Maka ada beberapa hal yang bisa dijadikan wasilah atau bisa dijadikan perantara kita ketika berdoa. Tidak semua yang menjadi hal atau menjadikan itu sebagai perantara, tapi ada beberapa hal yang bisa dijadikan perantara kita ketika berdoa. Yang pertama, kita bisa menjadikan wasilah dalam berdoa itu dengan nama-nama Allah yang indah atau dengan Asmaul Husna. Ketika kita berdoa, maka kita juga disunahkan sebelum berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Asmaul Husna itu. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang artinya Allah itu mempunyai nama-nama yang indah. Mungkin kita kenal 99 Asmaul Husna itu. Fad'uhu biha, maka ketika kita berdoa, maka selayaknya seyogyanya dengan nama Asmaul Husna itu kita ikutkan. Tentunya sesuai dengan apa yang kita minta. Contoh, Allah punya nama Asmaul Husna yang berbunyi atau yang berupa Qadir atau Al-Qadir, yang maha kuasa. Allah juga punya sifat atau nama yang disebut oleh Allah adalah Ar-Razzaq. Ketika kita minta rezeki, maka kita dahulukan dengan Asmaul Husna yang berbunyi Ar-Razzaq. Ya Razzaq irzikna. Wahai Zat yang memberi rezeki, irzikna, berilah rezeki pada hamba-Mu, pada kami. Atau kita minta ilmu pengetahuan, minta pengetahuan, maka kita sebut Asmaul Husna yang berbunyi Ya Alim, alimna. Wahai Zat yang maha mengetahui, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Ataukah kita minta sesuatu, Ar-Rahman, Ya Rahman, irhamna. Ya Allah yang maha pengasih, sayangilah kami. Maka itu doa-doa yang diawali dengan Asmaul Husna. Dan itu wasilah yang dibolehkan oleh Allah dengan Asmaul Husna sebagai pujian terlebih dahulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita berdoa. Kemudian wasilah yang kedua yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah dengan salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mendoakan kepada nabi, bersolawat kepada nabi. Allah bersolawat kepada nabi artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat bersolawat pada Nabi artinya malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan ucapkan salam keselamatan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan sebelum berdoa, disunahkan untuk membaca sholawat terlebih dahulu, yakni mendoakan pada Nabi Muhammad. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak kenal atau tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katanya sudah diampuni semua dosa-dosanya.
Nabi Muhammad katanya sudah dijamin masuk surga. Kenapa kok harus didoakan umatnya? Kenapa kok umatnya harus mendoakan semoga selamat Nabi Muhammad? Ini yang mungkin mereka jadikan senjata bagi kita. Kita ingatkan, sholawat kita itu di samping untuk Rasulullah juga untuk kita sendiri. Karena intinya kita bersolawat pada Rasulullah itu intinya kembali kepada kita. Supaya doa yang akan kita panjatkan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau hanya dengan sholawat, kita membaca sholawat sebanyak-banyaknya dengan keyakinan, dengan niat kita kepengen sesuatu. Mungkin kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian kita kepengen supaya kita sukses di dunia di akhirat nantinya. Maka ketika kita berdoa disunahkan dengan wasilah sholawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada sholawat pendek Allahumma sholli ala Muhammad, atau lebih panjang lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau lebih panjang lagi sholawat yang sering kita baca di dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka sholawat itu adalah mengandung doa. Karena sholawat itu mengandung doa, maka kita baca dengan tadarruan wa khufya, dengan lemah lembut, dengan rasa takut. Bukan dengan joget-joget, bukan dengan nyanyi-nyanyi, atau mungkin diganti dengan irama dangdut-dangdutan. Sholawat diganti dengan dangdutan atau iramanya dangdutan. Sholawat itu doa. Maka selayaknya ketika kita berdoa berwudu terlebih dahulu menghadap kiblat, dibaca dengan lirih, dengan pelan, dan dibaca dengan tadarruan wa khufyah, dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa, kita boleh berwasilah, bahkan disunahkan untuk membaca sholawat terlebih dahulu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, kita boleh berwasilah dengan perantara amal kita atau ibadah kita atau perbuatan baik kita yang pernah kita lakukan. Sebagai contoh, ada hadis dari Ibnu Umar, hadis Bukhari Muslim. Di zaman dahulu kata Rasulullah, ada 3 orang yang tersesat, yang masuk ke dalam gua. Kemudian tidak sengaja di mulut gua tadi ada batu yang sangat besar yang jatuh dari atas, kemudian menutupi mulut gua tadi. Secara otomatis 3 orang tadi tidak kuat untuk membukanya. Maka satu persatu orang tadi berdoa kepada Allah menunjukkan amal baiknya ketika dia hidup atau sebelum dia masuk ke gua tadi. Yang pertama dia berdoa, dia punya orang tua yang mana dia tidak mau makan terlebih dahulu sebelum orang tuanya itu makan. Dia selalu taat pada orang tuanya. Maka dengan doa itu Allah membukakan pintu atau pintu batu besar di dalam gua itu sedikit saja, tetapi belum bisa keluar. Yang kedua, dia berdoa bahwa dulu dia pernah mau berzina, hampir berzina, tetapi dia batalkan perzinaan itu. Maka itu adalah salah satu amal soleh. Dengan doa itu, maka mulut gua yang dibuntu dengan batu tadi terbuka lagi. Kemudian yang ketiga, dia pernah menjadi juragan atau pernah punya pembantu. Ketika itu pembantunya tidak mengambil gajinya tadi, maka gaji tadi dikembangkan menjadi banyak, dibelikan kambing sampai banyak. Dan setelah pembantu tadi datang, dikasihkan semuanya tadi. Maka itu adalah amal soleh. Akhirnya apa? Dengan 3 amal soleh, 3 orang yang sama-sama berdoa menunjukkan amal solehnya tadi, terbukalah pintu gua tadi, sehingga 3 orang pemuda tadi bisa keluar. Maka ketika kita berdoa, kita boleh, ya Allah, saya dulu pernah menolong orang yang mungkin tidak punya uang sama sekali. Ya Allah, kalau itu suatu kebaikan, maka tolong ya Allah, pada hari ini aku mau melamar kerja. Tolong ya Allah supaya saya bisa diterima kerjanya. Itu bisa dengan amal soleh kita. Bukan niat kita riak, tetapi niat kita hanya kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, kita boleh berwasilah minta doa kepada orang lain yang lebih soleh. Contoh di zaman Rasulullah, ada
seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Dan Rasulullah ketika itu bersama para sahabat menanyakan atau memberikan kabar pada para sahabat, wahai sahabat, ketika nanti kamu membuat atau kamu meminta doa, maka mintalah doa pada Uwais Al-Qarni. Meskipun tidak ada yang melihat di situ. Siapa Uwais Al-Qarni tadi? Dia orang yang soleh dan dia orang yang taat pada orang tuanya, terutama ibunya tadi. Maka Rasulullah tadi mengucapkan atau mengatakan pada sahabat, wahai sahabat, kalau nanti kamu minta doa, mintalah doa pada Uwais Al-Qarni. Bahkan di zaman Rasulullah itu pernah sering dimintai untuk mendoakan sahabat-sahabat pada waktu itu. Itulah wasilah-wasilah yang dibolehkan. Yakni yang pertama, wasilah ketika kita berdoa dengan mengucapkan Asmaul Husna atau menyebut Asmaul Husna. Yang kedua dengan membaca sholawat. Yang ketiga dengan menunjukkan amal-amal kebaikan kita. Dan yang keempat adalah dengan perantara orang soleh tadi. Orang yang kita anggap soleh, yang benar-benar soleh. Bukan orang soleh kemudian meninggal, tapi orang yang soleh, yang benar-benar soleh dan beliau itu masih hidup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.